guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton yang menyukai kisah konspirasi? Sebelum menyebutkan judul film, Sakahayang beritahu jika film yang akan dibahas kali ini merupakan sebuah dokumenter. Namun tenang, Sakahayang sudah membuatnya sesimpel mungkin agar lebih mudah dimengerti. Dan film mengerikan yang satu ini berjudul Savagland tahun 2015. Bukan sepeg-sepegan bocil epik, tapi ini benar-benar savage secara nyata, di mana film ini mengisahkan sebuah kejadian mengerikan yang menimpa sebuah kota terpencil hingga membuat seluruh warga di tempat tersebut tewas tak bersisa. Siapkan otak kalian untuk mendengarkan kisah yang satu ini karena dijamin akan merinding. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan berita insiden pembantaian yang terjadi di salah satu kota kecil di perbatasan Amerika Meksiko bernama Sangre de Cristo, di mana pembantaian ini menewaskan seluruh warga kota yang berjumlah 57 orang. Hingga dari penyidikan kepolisian, mereka pun mengamankan seorang pria yang dicurigai sebagai pelaku pembantaian bernama Salazar, yang mana Salazar merupakan seorang imigran ilegal dari Meksiko. Hingga berita itu memicu kemarahan seluruh warga Amerika yang meminta pihak kepolisian untuk menghukum mati Salazar atas tindakannya yang keji. Namun dalam sebuah wawancara, seorang wartawan menanyakan hasil foto-foto Salazar yang menangkap beberapa kejadian aneh di kota tersebut. Menurut kalian, apa yang ada dalam foto-foto yang dipotret oleh Salazar? Kemudian, scene beralih pada penyidikan pihak kepolisian di kota de Cristo yang kini sudah menjadi kota mati. Dan setelah terjadinya insiden pembantaian, pihak kepolisian langsung menutup kota tersebut untuk dilakukan penyidikan lebih dalam, di mana tragedi ini merupakan salah satu kasus pembantaian paling mengerikan di Amerika, di mana pembantaian ini menewaskan seluruh populasi warga hanya dalam waktu satu malam saja. Dua hari kemudian, petinggi serif bernama John mengatakan jika selama dirinya menjadi petugas, ia tidak pernah menangani kasus semengerikan ini. Hingga dari kejadian ini, kota de Cristo sampai dijuluki dengan nama Savagland oleh warga Amerika. Sementara itu, seorang aktivis Sarepna bernama Bung Comel merasa heran pada pemerintah dan media massa di mana kasus semengerikan ini tidak mendapat perhatian khusus. Dan menurut penelitian pribadi yang ia dapat dari Pesnuk, para warga yang menjadi korban sampai kehilangan organ-organ tubuhnya, dan yang lebih menjadi misteri, ada jejak seretan berkelok-kelok yang menghilang ke arah gurun. Kembali pada Salazar yang dicurigai sebagai pelaku pembantaian, dan menurut keterangan, Salazar tertangkap di perbatasan Meksiko dengan keadaan lusuh dan linglung sambil membawa sebuah kamera berisi foto-foto mengerikan. Kemudian, John diminta seorang wartawan untuk menceritakan siapa Salazar ini sebenarnya. Lantas John menjelaskan, setelah bertahun-tahun menjadi imigran gelap, Salazar ini berprofesi sebagai pekerja buruh harian lepas. Namun diketahui, Salazar memiliki hobi sebagai fotografer alam bebas yang foto-fotonya sering ia kirimkan pada National Geographic. Sementara itu, setelah berita ini meluas, warga Amerika mulai melakukan aksi demo di depan kantor imigrasi, di mana mereka menentang keras keberadaan imigran gelap yang selalu membuat gebrakan mengerikan di Amerika. Are you going to fight for what's right and for what? Kemudian, scene beralih ke sebuah kota di negara Meksiko yang lokasinya tidak jauh dari kota de Cristo. Di salah satu rumah, seorang wartawan sedang melakukan wawancara pada kakaknya Salazar yang bernama Maria. Dalam wawancaranya, Maria seakan tidak percaya saat mengetahui Salazar telah ditangkap sebagai pelaku pembantaian di kota de Cristo, di mana Maria mengatakan jika adiknya ini dikenal sebagai orang yang baik, hanya saja ia memiliki sifat pendiam. Meskipun begitu, Maria yakin jika Salazar ini bukanlah pelaku di balik tragedi Savagland. Kembali pada para warga, mereka pun berharap jika Salazar segera dijatuhi hukuman mati atas tindakannya yang benar-benar keji. Akan tetapi, salah seorang kuasa hukum Salazar mengatakan jika Salazar pun mendapat luka gigitan aneh sama seperti para korban yang ditemukan berantakan di sekitaran kota de Cristo.
Dan bisa kita lihat, titik-titik merah ini adalah lokasi ditemukannya para korban yang bergelimpangan. Singkat waktu, pada tanggal 12 Desember 2011, Salazar dinyatakan bersalah atas apa yang terjadi di kota Seveglen. Alhasil, Salazar harus menjalani hukuman mati. Namun menurut salah seorang warga yang bisa kita sebut saja Yanto, tuduhan yang dijatuhkan pada Salazar terlalu mengadi-ngadi. Karena secara logika tidak mungkin Salazar sendirian membantai seluruh warga kota dalam satu malam seperti Uchiha Itai. Dan menurut Bung Comel, Salazar adalah korban dari propaganda pemerintah yang menjadikannya sebagai kambing hitam. Dan anehnya, interogasi Salazar dilakukan secara tertutup, di mana masyarakat tidak boleh mengetahui apa yang Salazar katakan. Namun beberapa hari kemudian, Bung Comel berhasil mendapatkan rekaman interogasi Salazar yang ia dapat dari kenalannya yang merupakan seorang wartawan. Francisco. Dalam rekaman itu, Salazar mengatakan jika ada sesuatu yang tak beres dengan beberapa warga kota, termasuk kerabatnya yang sudah mati, kembali bangkit dengan kondisi yang mengerikan. Salazar pun menambahkan, jika semua bukti perkataannya ada dalam kamera miliknya, akan tetapi pihak kepolisian malah membantahnya dan menganggap Salazar telah mengadi-ngadi. Hingga saat penjelasannya ditolak mentah-mentah, Salazar menegaskan jika apapun yang tim kepolisian lakukan terhadap dirinya tidak akan merubah apapun pada situasi mengerikan yang masih ada di luaran sana. Dan saat ditanya siapa yang ada di luaran sana, Salazar hanya berkata, orang mati yang berjalan. Kira-kira apa maksud dari penjelasan Salazar? Kembali pada Bung Comel, ia pun yakin jika Salazar tidak gelo, di mana justru Salazar adalah survivor dan saksi dari kejadian mengerikan di kota itu. Some of them are bloody. I had to get help. 1 SLR. Kemudian, Bung Comel mengatakan jika dirinya sempat dihubungi oleh seorang supir truk yang ketika itu menemukan Salazar di pinggir jalan, di mana cenah, si supir bernama Mario menemukan klise kodak foto yang diduga milik Salazar tertinggal dalam truknya. Namun saat Bung Comel meminta Mario untuk memberikan kodak itu, tiba-tiba saja Mario sulit dihubungi. Hingga di keesokan harinya, Mario dinyatakan mengalami kecelakaan tunggal. Aneh sekali bukan? Akan tetapi berkat koneksinya dengan ormas lembur, Bung Comel akhirnya mendapatkan kodak tersebut hingga membuat tim kepolisian kelabakan menghadapi serangan wartawan. Dan menurut keterangan Bung Comel, semua yang dikatakan oleh Salazar benar-benar terbukti di dalam foto hasil jepretannya pada malam naas itu. And the one survivor. Akan tetapi menurut John selaku Kapolsek setempat, foto-foto itu tidak membuktikan apapun. Ia pun malah berkata jika semua foto itu hanyalah rekayasa semata seperti editan Photoshop. Who could Photoshop you? My God, bisa kita lihat dalam foto itu terdapat sosok mengerikan dengan mata yang melotot di dalam semak-semak. Dan sepertinya John berusaha menutup-nutupi sesuatu berdasarkan pesanan dari pemerintah setempat. Di saat itu pula, fotografer sepuh bernama Len percaya jika foto-foto tersebut benar-benar asli dan bukan rekayasa, karena mana mungkin klise foto bisa diedit. Kembali pada Salazar, dalam interogasinya Salazar ditanyai tentang orang pertama yang ia habisi ketika malam itu. Lantas Salazar mengatakan jika pada saat itu dirinya menghabisi seorang remaja bernama Dani. Namun ia tahu meski tubuhnya Dani, tapi remaja itu bukanlah Dani yang ia kenal. Apalagi saat Dani mulai menyerangnya dengan membagong buta. Alhasil, Salazar terpaksa melakukan pertahanan dengan menghabisi Dani menggunakan gacokan batu. Namun setelah menghabisi Dani, normalnya jika Salazar bersalah harusnya ia berlari menjauhi kota. Akan tetapi Salazar malah pergi ke arah kota, karena menurutnya kengerian yang ia lihat berasal dari arah gurun. Here at back toward town. This is what made him run. My God, rupanya banyak sosok mengerikan yang berdatangan dari arah gurun.
Hingga di tengah ketakutan, Salazar berlari ke arah kota sampai ia bertemu dengan seorang pemburu bagong bernama Ron. Akan tetapi gerombolan sosok mengerikan itu sudah berada di belakang Ron. Kemudian Salazar ditanya kenapa ia tidak kabur bersama Ron menggunakan mobil. Namun Salazar berkata jika Ron memiliki senjata dan Ron yang sok jago malah ingin melawan gerombolan itu. Kemudian Salazar berkata jika ia sempat memotret Ron yang sedang berusaha menghabisi gerombolan itu. Namun pada akhirnya Ron yang kewalahan harus diserang oleh gerombolan itu. Tapi menurut kalian, apakah gerombolan ini adalah zombie? Coba tulis di kolom komentar. Karena menurut keterangan, jasad Ron sampai saat ini belum ditemukan, di mana mereka hanya menemukan ceceran darah Ron yang berjalan terseok-seok ke arah gurun. Dan yang lebih aneh, pihak keluarga diminta untuk tidak mempertanyakan tentang keberadaan jasad Ron. Mendengar hal itu, seketika keluarga Ron merasa curiga pada aparat yang seolah menyembunyikan sesuatu, terutama sikap Polsek John yang sedari awal seolah menutupi sesuatu. Lanjut pada kasus Salazar, setelah melihat kematian Ron, Salazar melanjutkan pelariannya ke kota untuk memperingatkan warga. Namun setibanya di sana, Salazar pun menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Dan bisa kita lihat dari foto mengerikan yang sempat disepil di awal penemuan foto. Kemudian Salazar mengatakan jika pada saat itu situasi sangat mengerikan seperti di neraka. Apalagi ia sempat melihat para warga saling menyakiti satu sama lain. Bahkan ada yang memakan manusia secara hidup-hidup. Sampai sini, setelah melihat foto-foto Salazar, menurut kalian sosok-sosok ini zombie atau SCP? Sementara di sisi lain, seorang pria bernama Carlos mengatakan jika cenah Salazar berhasil tiba di pusat kota hanya dengan membawa kamera. Is so long as you're indestructible. Every photographer I know have an illegal who's running amok all over San. Dan menurut teori Carlos, saat tiba di kota, Salazar berusaha menghabisi orang-orang yang terinfeksi dengan benda seadanya. Akan tetapi John Ciceripsus tetap bersikeras jika Salazar adalah pelaku di balik semua ini. Ia pun menganggap jika penjelasan tentang zombie atau SCP hanyalah karangan untuk membela diri. Kembali pada Carlos, setelah menghabisi warga yang terinfeksi, Salazar dan orang-orang lainnya berusaha rebutan telepon umum untuk meminta bantuan. Ternyata, seluruh penduduk di tempat ini diketahui tidak mempunyai HP, karena sinyal yang belum mencakup wilayah ini membuat HP menjadi barang sampah. Setelah melewati pusat kota, Salazar pun tiba di dekat menara air. Dan menurut keterangannya, banyak warga yang putus asa memilih untuk mendiskon umur daripada tubuhnya harus dimangsa secara hidup-hidup. Kemudian, Salazar melanjutkan pelariannya dengan pergi ke arah gereja untuk berlindung. Namun setibanya di sana, Salazar malah mendapati penampakan yang sangat mengerikan, di mana kawanan zombie ini sudah merangsak masuk ke dalam gereja. Dan menurut keterangan, saat gerombolan itu menyerang, seseorang sempat mengirimkan pesan suara sebagai bukti dari apa yang ia alami. Where is Grace? Grace is gone. Judge me. Kemudian Salazar berkata jika ia tidak pernah melihat hal semengerikan ini dalam hidupnya. Setelah kabur dari gereja, Salazar pun berlari menuju sekolah untuk menyelamatkan anak-anak panti yang tinggal di sana.
Namun baru saja tiba di depan sekolah, Salazar hanya mendapati seorang petugas yang sedang melawan gerombolan zombie. Kemudian, kita akan melihat foto-foto mengerikan lainnya yang masih sempat ditangkap oleh kamera Salazar. Francisco, take the photos. You are a moral imperative almost. You're the person with the camera. You're the only person to take those pictures. Dan bisa kita lihat, Salazar hampir gelo setelah mengalami kejadian tersebut. My God, rupanya seluruh murid dan guru sudah tewas diacak-acak gerombolan zombie. Di tengah kekalutan, Salazar berkata jika ketika itu ia berusaha mengecek belakang sekolah. Dan betapa syoknya Salazar saat ia melihat seorang bocil terjebak di kelas, di mana di belakangnya terdapat kawanan zombie yang berusaha memangsanya. Lantas ia berkata jika ketika itu yang bisa ia lakukan hanyalah menakut-nakuti zombie dengan menggunakan flash kameranya. Namun sialnya itu semua tidak berguna. Hingga dari kejadian itu, tangan Salazar pun terluka setelah terkena gigitan zombie. Ia pun berkata jika dirinya hanya bisa memegangi tangan si bocil sambil berusaha menenangkannya dengan nyanyian. Sementara itu, entah personal atau pesanan pemerintah, Kapolsek John tetap menganggap Salazar sebagai dalang dan semua ini sudah direncanakan. Singkat waktu saat persidangan dimulai, kuasa hukum Salazar sempat melakukan banding karena kasus ini tidak masuk dalam logika, apalagi bukti foto-foto yang Salazar dapat bisa menjadi sebuah pertimbangan. Akan tetapi pengajuan tersebut langsung ditolak oleh hakim ketua yang tetap menjatuhi Salazar dengan hukuman mati. Hingga pada akhirnya Salazar harus menjalani eksekusi pada tanggal 3 Februari 2013 serta jasad Salazar dimakamkan di wilayah Arizona. Jelas saja hal itu membuat Bung Comel kecewa, terlebih hakim seolah mengabaikan bukti-bukti kuat yang harusnya bisa digali lebih dalam lagi. Dan yang lebih menjengkelkan, pihak pengadilan tidak mempercayai hal tersebut dan malah memusnahkan foto-foto yang dipotret oleh Salazar. Hingga dari keputusan tersebut, segelintir aktivis yang mengetahui kasus ini merasa aneh dengan keputusan hakim dan kepolisian karena terlihat jelas foto-foto tersebut menunjukkan jika kota De Cristo kemungkinan besar telah diserang oleh kawanan zombie yang bisa saja merupakan praktek senjata biologis dari pemerintahan. You know what made my morning? Hearing that. Singkat cerita, para warga digegerkan dengan hilangnya jasad Salazar dalam kuburannya. Namun pemerintah setempat memberi penjelasan jika jasad Salazar hilang akibat dimaling kelompok misterius. Hingga 2 bulan setelah kematian Salazar, para warga kembali digegerkan dengan ditemukannya jasad Apruckers yang tewas di kawasan Arizona dengan kondisi seperti dimangsa oleh kawanan hewan buas. Dan yang lebih menggegerkan, tim SAR menemukan sebuah rekaman rusak yang diduga milik si Apruckers. My God, sungguh tanpa diduga, rupanya berita kuburan Salazar yang dimaling hanyalah sebuah pengalihan isu, di mana sebenarnya Salazar yang sempat digigit di tangannya kini telah bangkit dari kuburannya dan menjadi zombie. Kemudian Salazar dan kawanan zombie lainnya mulai menyebar ke kawasan Arizona. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana? Mind blowing sekali bukan? Menurut teori gua, habisnya populasi di kota De Cristo memang benar-benar diserang kawanan zombie, di mana zombie-zombie ini mungkin saja berasal dari uji coba pemerintah yang outbreak hingga memangsa masyarakat kota pinggiran perbatasan. Dan Mama Rika memang jagonya bikin pengalihan isu, di mana setiap aparat hingga hakim disuruh untuk menjadikan Salazar sebagai kambing hitam. Namun di akhir cerita, kawanan zombie ini kembali menyebar lewat Salazar yang sempat tergigit ketika berusaha menyelamatkan
menyelamatkan seorang bocil. IMDb untuk film ini adalah 6,0 dan menurut Sakahayang cocok diberi nilai 6,8. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Save Glenn tahun 2015. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.